Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya harus Arif, kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan tidak menggugat putusan KPUD yang menyatakan pasangan Pramono Rano memenangkan pilkada satu putaran di Jakarta. Artinya ini ya Pramono dan Rano yang akan segera dilantik menjadi gubernur gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pasangan Ridho itu tidak menggugat Bung Rocky. Padahal sebelumnya kan mereka tuh semua kompak menyatakan akan menggugat. Akhirnya Kim Plus walk out dalam pilkada Jakarta karena sampai tadi malam tidak ada surat untuk meminta putaran kedua di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, pasti ada keputusan Gerindra untuk tidak melanjutkan proses protes dari Ridwan Kamil dan timnya itu untuk mempersoalkan hasil pilkada Jakarta. Dengan kata lain, Jokowi KO di Jakarta. Kan hanya itu keterangannya. Jadi tidak mungkin lagi ada semacam upaya untuk mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah kalah. Tuh. Dan ini pertama kali dan terutama di ibu kota pengaruh Jokowi itu atau faktor Jokowi lenyap itu. Jadi kita tahu bahwa upaya Jokowi untuk mengacak-acak hasil pilkada Jakarta akhirnya menjadi semacam blunder di dalam koalisi Kim Plus. Jadi tetap kita tahu bahwa Kim Plus di dalamnya kan banyak faktor rasional kan. Dan itu yang berhadapan dengan irasionalitasnya Jokowi yang menghendaki supaya Ridwan Kamil dimenangkan lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang kita masuk pada satu ulasan yang lebih mendalam bahwa hilangnya faktor Jokowi di Jakarta itu juga jadi penanda bahwa beliau selesai dan konsekuensinya panjang. Ketika beliau berupaya untuk cari dukungan di partai-partai, faktor Jakarta akan dihitung. Apakah masuknya Jokowi misalnya nanti di Gerindra atau bahkan diberi kartu kuning oleh Golkar itu ada faktorial artinya faktor untuk menjadikan Golkar itu bermutu. Saya kira enggak tuh, karena pembuktian di Jakarta itu pembuktian seluruh Indonesia sebetulnya kan. Nah kemungkinan Jokowi mau bermanuver lagi itu sudah selesai tuh. Jadi kemampuan Jokowi hari ini ditentukan oleh gagalnya Ridwan Kamil CS untuk pergi duel argumen di Mahkamah Konstitusi. Dan itu tanda bagus bahwa politik Jakarta menjadi ukuran kemasukakalan dan ukuran moral dari politik Indonesia tuh. Nah, kemungkinan yang akan dilakukan oleh Jokowi ya mungkin ya masih mungkin dia cawe-cawe, tapi apa pentingnya cawe-cawe itu kalau di ibu kota yang jadi basis kekuatan Pak Jokowi selama jadi presiden 9 tahun ada di sini, 5 tahun ada di Merdeka Selatan, 10 tahun di Merdeka Utara, akhirnya lenyap. Karena publik Jakarta mengendalikan dengan sepenuhnya rasionalitasnya. Jadi jangan coba-coba masuk Jakarta kalau agenda bohong-membohong itu masih terbaca dengan jelas oleh warga Jakarta. Kemenangan Pram dan Rano di Jakarta ini seperti Anda sebutkan tadi adalah semacam konfirmasi resmi dari warga Jakarta yang tidak menghendaki, yang menolak Mulyono untuk kembali berkuasa ya. Terus cawe-cawe begitu. Tapi bagi Jokowi yang saya kira jadi soal serius karena sekarang ini yang memenangkan pilkada di Jakarta adalah pasangan kader PDIP yang memecat Jokowi dan anak menantunya. Hanya satu keterangan bahwa PDIP bekerja keras untuk mempertahankan Jakarta dari badai yang tidak disiram oleh Joko Widodo, dan Banteng tetap bertahan. Dan itu satu keputusan yang bagus ketika Hasto akhirnya mengucapkan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP. Jadi sekaligus kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta itu plus keterangan Hasto bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP itu melenyapkan faktor Jokowi di dalam politik Indonesia, bukan sekedar di Jakarta tuh. Nah kemungkinan Golkar kasih dia tempat, tinggal kita hitung mau dikasih apa Pak Jokowi di Golkar. Kalau ke Gerindra saya kira tidak ada semacam peluang secara etis Gerindra mau menerima Pak Jokowi itu. Dan kita tahu kalau beliau maksud saya Pak Jokowi berupaya untuk mengasah kembali kepekaan politiknya, maka dia mengerti bahwa
gagalnya di Jakarta itu juga penanda bahwa Gerindra sebetulnya tidak sepenuh hati ingin memusuhi PDIP, tidak sepenuh hati ingin menghalangi Pramono Anung dan Rano Karno. Kan kita tahu bahwa Presiden Prabowo ya ada kedekatan dengan PDIP secara historis bahkan atau secara psikologis. Demikian juga Pak Prabowo dengan Pak Pramono Anung. Jadi semua itu juga mesti kita hitung. Bahwa perintah Jokowi untuk kocok ulang di Jakarta itu tidak mungkin jadi semacam perintah imperatif, perintah yang harus diwujudkan oleh Gerindra kan. Nah, kemungkinan ini juga sekaligus menerangkan bahwa Gerindra separuh hati untuk mengundang Jokowi masuk ke dalam partainya itu. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa ya kami tidak akan paksa itu. Padahal sebetulnya pertemuan makan malam itu boleh kita tafsirkan sebagai kehendak Jokowi untuk minta kepastian. Kan itu dasarnya tuh. Jadi dalam hal komunikasi politik kita baca bahwa Gerindra dengan likai itu mempermainkan narasi itu tuh. Dan pada saat yang tepat akhirnya Gerindra memutuskan untuk tidak maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu orang bertanya apakah itu perintah Jokowi? Bukan. Itu karena Gerindra punya kalkulasi sendiri. Kalau maju ke Mahkamah Konstitusi akan dipermalukan justru itu. Dan faktor Jokowi justru akan jadi beban pada Gerindra tuh karena harus membuktikan sesuatu yang absurd. Nah, yang saya pikir sekarang ini ditunggu oleh publik itu kapan Jokowi mengembalikan kartu anggota PDIP setelah dia dipecat. Ini kan masa seorang presiden kemudian juga tetap nahan-nahan KTA-nya gitu, KTA PDIP, padahal dia sudah tidak diakui lagi sebagai anggota PDIP, kan nggak pantas juga itu. Saya kira dengan kepastian bahwa tidak ada putaran kedua, maka PDIP punya tambahan moral standing untuk mengatakan bahwa Jokowi sebaiknya Anda kembalikan dong kartu anggotamu tuh. Masa kami harus pecat dulu, kan nggak mungkin lah. Etika di dalam politik itu memecat seorang mantan presiden yang juga pernah dibesarkan oleh PDIP. Jadi etikanya Jokowi datang aja katakan bahwa oke, ini saya serahkan karena saya sudah punya partai baru, atau mungkin nggak ada yang belum ada yang pasti siapa yang akan terima Jokowi. Tetapi Jokowi nggak boleh nahan kartu anggotanya. Kan dia udah dinyatakan bukan bagian dari keluarga, ngapain masih pegang kartu keluarga kan? Soal-soal semacam itu yang mesti kita lihat sebagai keanehan di dalam cara berpikir Jokowi itu. Dan ya kalau memang cara berpikirnya aneh ya dari awal juga sudah aneh. Tetapi masih ada upaya untuk mencoba melihat peluang bahwa wajah dia itu tidak akan terlihat kunyu kalau harus datang ke PDIP dan mengembalikan kartu anggota. Ya lewat gosen aja kan, kirim kartu anggotanya. Jadi kemungkinan bahwa PDIP akhirnya menganggap bahwa ini Jokowi ini apa sebetulnya, maunya kita jemput kartu anggotanya atau apa mau berupaya untuk rekonsiliasi dengan PDIP itu. Sementara PDIP mungkin di dalam akan diupayakan supaya goyah sedikit oleh Jokowi. Tetapi dengan kemenangan Pramono Anung di Jakarta itu penanda final bahwa PDIP sangat solid. Kemampuan moralnya akhirnya bisa tumbuh kembali untuk mengatakan bahwa kami adalah partai yang berbasis pada kader, dan kader yang berkhianat itu artinya kader yang harus dicoret dari kartu keluarga, kan itu dasarnya tuh. Nah, peristiwa-peristiwa yang akan datang juga akan berbasis pada keadaan Jakarta yang akhirnya tidak ada faktor Jokowi. Nah, ke depan tentu kita akan mulai melihat bagaimana relasi PDIP dengan Presiden Prabowo tuh, relasi antara Gubernur Pramono Anung dengan Prabowo Subianto. Karena yang satu akan berkantor di Merdeka Selatan, yang satu ada di Merdeka Utara. Nah, kemampuan publik juga untuk menilai Jakarta sudah masuk pada semacam kesepakatan bahwa Jakarta itu jangan sekali-sekali diatur-atur lah. Jangan ada kekuasaan yang main-main di Jakarta. Biarkan publik Jakarta menentukan sendiri masa depan kota ini. Nah, sekali lagi kesempatan ini jadi boosting moral buat PDIP untuk terus mempersoalkan kejahatan politik Jokowi yang mulai dicicil oleh juru bicara PDIP. Jadi selamat datang akal sehat di Jakarta. Kendati ditolak dan disingkirkan dari Jakarta, tapi kan ya, Pak Jokowi ini masih banyak loh, Bung Rocky, menguasai beberapa daerah-daerah di pilkada kemarin yang dia menangkan. Bagaimana dia katakan pada pilkada kali ini katanya dia sih mengendorse 84 kepala daerah, tapi kita nggak tahu berapa dari 84 itu yang dimenangkan.
Ya, kita tinggal rumuskan atau simpulkan bahwa kalah di Jakarta artinya kalah secara nasional. Ya, menang di Jawa Tengah, menang di mana Jawa Timur, di Medan, iya. Tetapi Jakarta ada ukurannya tuh. Kalau kalah di Jakarta artinya di tempat yang lain menangnya itu bukan menang yang jujur. Kira-kira itu persepsi netizen kan. Kan netizen selalu menganggap bahwa Jakarta itu ada tolok ukur pertama untuk menentukan apakah pemilu pilkada itu jurdil. Di Medan jurdil nggak? Ya pasti nggak tuh. Kalau Jakarta kalah berarti di Medan itu dia menang karena tidak jurdil. Kira-kira begitu persepsi yang terbentuk. Demikian juga di Jawa Tengah. Menang di Jawa Tengah artinya menang tanpa jurdil. Kan dasar berpikirnya seperti itu. Kita mau lihat bagaimana kedalaman persepsi dari netizen terhadap politik Pak Jokowi, dan hasil akhirnya kita ingin pastikan bahwa tidak mungkin akan berlangsung terus dominasi Jokowi dalam politik Indonesia, karena soal-soal yang ada di benak netizen akan setiap hari dicicil, dikeluarkan. Lain dengan peristiwa misalnya Pak Habibie yang kemudian tidak mau melanjutkan masa jabatannya karena mengerti bahwa secara etik dia ditolak oleh masyarakat, kendati kapasitas intelektual, kapasitas diplomasi Pak Habibie tinggi sekali. Tapi ethics first, dan dengan posisi etis itu Habibie mengatakan saya tidak ingin meneruskan mencalonkan lagi untuk dipilih berikutnya. Demikian juga Pak Harto dengan sangat profesional dan sangat patriotik mengatakan bahwa saya tidak mau meneruskan lagi demi bangsa, demi keutuhan bangsa. Tapi Jokowi sampai sekarang masih berupaya untuk nyari peluang untuk muncul lagi di 2009, dan ya Partai Golkar saya kira yang paling bagus untuk terima dia tuh, karena di dalam Golkar mungkin sekali pintu masuknya lewat Bahlil. Tapi harus dipastikan bahwa kalau Jokowi masuk Golkar ya tentu dia mesti jadi ketua umum partai kan, dan saya kira juga itu akan ada halangan baru di situ tuh. Dan jadi masuk akal kalau publik menganggap bahwa era Jokowi sebetulnya udah lama padam itu, tapi dia masih menggeliat, dan geliat itu akhirnya kelihatan sebagai gerak lucuan aja. Saya kira itu poin hari ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.